Halo guys, selamat sore, selamat jumpa di Indo Channel. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengecek standar ukuran freon AC mobil. Tujuannya ialah agar kinerja dari magnet kompresor AC itu tetap optimal apabila ukuran dari freon AC tersebut memenuhi standar. Yang kedua, agar kondisi AC kita selalu tetap dingin dan bekerja dengan normal. Bagaimana caranya? Cara mengecek dari ukuran standar dari AC itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe kawan, supaya channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan konten yang positif. Oke, langkah pertama ialah kita menggunakan manifold gauge untuk mengukur dari tekanan freon AC tersebut. Nah, untuk yang warna merah itu kita menuju ke high temperatur atau high pressure. Nah, ini yang tipe yang ukuran kecil itu yang dinamakan high pressure, atau logonya di situ dengan lambang H pada tutupnya. Yang kedua, yang biru itu low pressure. Nah, yang biru ini kita tujukan ke low pressure dengan tanda pipanya itu lebih besar daripada high pressure, atau logo di tutupnya itu bertuliskan L. Nah, untuk yang kuning kita tutup saja ke sini, karena ini kita tidak pakai, karena hanya untuk melihat tekanan dari freon AC. Nah, ini kondisi mobil masih keadaan mati kawan. Nah, ini kondisi mesin masih mati. Nah, dalam kondisi mesin itu mati, terlihat jarum di tekanan low itu menunjukkan angka 100 PSI. Nah, itu untuk tekanan di low. Untuk yang tekanan di high pressure, itu tertera di angka 100. Ini dalam keadaan mesin mati. Oke, kita akan lihat dalam keadaan mesin nyala, lalu AC dihidupkan. Oke, kita nyalakan mesin. Oke kawan, kondisi mesin sudah nyala. Terlihat dari panelnya sudah berputar ya. Nah, itu sudah berputar. Oke, ini kondisi AC belum di on kan. Oke, nah itu sudah nyala ya, itu ya. Nah, itu sudah berputar, terlihat dari puli dan panelnya. Lalu kita on kan AC-nya. Oke, AC sudah kita on kan. Kita lihat di temperatur. Nah, untuk temperatur dari low pressure standarnya kan 30. Nah, kita sudah berada di antara 30 dan 40. Itu masih
rank. Nah ini 30 nih, dia akan turun karena ini kondisi AC baru saja dinyalakan. Nah ini sudah naik. Nah ini tekanan dari high pressure, dia akan perlahan naik. Oke, coba kita gas. Oke, kita gas. Nah ini AC sudah nyala kawan. Nah ini kita gas. Nah ini AC magnetnya belum bekerja. Nah ini kita sudah bekerja magnetnya, dia akan antara 20 dan 30. Nah ini dia magnet lepas lagi atau magnet tidak connect. Di saat magnet terkoneksi menyebabkan AC itu menyala. Nah itu lihat, dia akan turun di antara 20 dan 30. Nah kondisi begini, ini magnet belum terkoneksi. Nah ini magnet sudah terkoneksi, dia akan turun di antara 20 dan 30. Nah kawan, jadi di saat magnet itu terkoneksi, nah ini nah itu magnetnya sudah terkoneksi. Nah, karena ada di bagian bawah jadi tidak begitu terlihat magnetnya. Nah itu magnet. Nah itu magnet kawan. Nah itu dia belum terkoneksi. Di saat dia terkoneksi dia akan mutar. Nah itu mutar ya. Nah dia berputar, berarti dia terkoneksi. Dia mengakibatkan AC itu menyala. Oke, kita tunggu lagi. Nah itu dia terkoneksi lagi. Nah itu dia ada otomatis di dalam magnet itu. Nah kita lihat di sini perlahan-lahan dari temperatur high temperatur itu sudah mulai menaik dan dia akan berhenti di rank 200 sampai 225. Dalam kondisi keadaan normal, setelah AC itu dinyalakan cukup lama, dia akan berada di ukuran 200 dan 225. Nah, kita lihat di sini, di saat magnet terkoneksi, dia berada di 30 dan 40. Itu masih dalam rank untuk tekanan kompresor. Oke, kita tunggu sampai mungkin 5 menit atau 10 menit sampai menunggu tekanan kompresor berada di angka 200. Dia akan tetap naik kawan, dia akan naik terus. Nah kalau kondisi begini, dia magnet tidak terkoneksi, jadi AC itu belum mengeluarkan hawa dingin. Nah ini dia magnet terkoneksi, dia akan menunjukkan antara 30, ranknya rank 40 ya, sekitar 32. Itu masih standar kawan, karena kalau freonnya itu berkurang, dia mengakibatkan AC itu tidak dingin. Oke, kita tunggu ya sampai high temperatur menunjukkan angka 200. Oke, setelah kita tunggu dalam waktu berapa menit, tekanan di high pressure itu sudah menunjukkan angka di 200. Itu standar ukuran dari freon AC mobil. Nah, lalu bagaimana dengan low pressure?
Nah, low pressure itu dalam keadaan digas dia harus tidak boleh dari 20. Nah, ini gas itu tidak boleh dari 20 psi. Kalau kurang dari 20 psi, misalkan hanya 10, nah itu mengakibatkan AC itu tidak akan dingin. Nah, ini kita gas nih. Nah, kita gas. Nah, itu harus berada di antara 20 dan 30. Nah, kalau keadaan begini, magnet ini dia tidak terkoneksi. Bisa terkoneksi. Nah, ini dia terkoneksi, dia akan menunjukkan angka di 30. Nah, atau 31, 32 itu masih dalam ukuran standar. Kawan, ini sudah keadaan normal. Oke, ini sudah normal di angka 200 sampai 225. Nah, ini 200 sampai 225 dari tekanan high pressure. Nah, itu. Oke, kawan, inilah cara untuk mengetahui ukuran dari freon AC mobil. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mengecek kondisi dari freon AC mobil tersebut. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.